Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-81 yang berjudul Jeritan Kematian. Setengah tahun berlalu setelah Mita pindah ke rumah susun ini. Tak lama setelah masuk ke libur panjang. Sebelumnya, tentu saja Mita tak pernah melihat hantu. Sampai Mita melihatnya pada hari ini. Hari itu, Mita menjemur kemeja di loteng. Di atas loteng, cuaca begitu sangat panas. Bahkan angin pun tak sama sekali bertiup. Tiba-tiba Mita melihat seseorang wanita berada di loteng tersebut. Mita merasakan keanehan pada wanita itu karena panas-panas seperti ini ia berada di atas loteng, dan Mita menyadari bahwasanya wanita itu berada di luar pagar. Dan tiba-tiba Mita berteriak. Namun teriakan Mita tak dihiraukan wanita itu, yang akhirnya wanita itu jatuh dari ketinggian. Gadis itu akhirnya tewas dengan kepala berlumuran darah. Setelah itu, polisi datang di tempat kejadian. Lantas, polisi tersebut menanyai kronologi kejadian kepada Mita. Namun, Mita sendiri tidak mengetahui karena gadis tersebut tiba-tiba meloncat begitu saja. Polisi yang begitu banyak menanyai keterangan dari Mita lantas membuat Mita menjadi pusing dan stres. Mita bertanya-tanya mengapa ia bunuh diri di situ, karena ia sendiri bukan orang sini. Kemudian datanglah Ila, adik Mita, bertanya-tanya seperti polisi. Tentu saja Mita sendiri menolak menjawab pertanyaan adiknya karena hal itu sudah berkali-kali ditanyakan. Ia ingin melupakan secepatnya kejadian itu dengan cara tidak membahasnya. Namun Ila malah menakut-nakuti kakaknya. Ia mengatakan bahwasanya walaupun sudah meninggal, rohnya masih berada di sekitar sini selama beberapa hari. Berarti malam ini. Perkataan Ila dihentikan oleh Mita. Kemudian Ila sendiri mengatakan bahwasanya itu hanya bercanda. Mita menyangkal bahwasanya itu bukanlah lelucon. Mita berteguh hati bahwasanya itu tidak mungkin gentayangan dan berharap untuk pergi dengan tenang. Malam harinya Mita tidur satu kamar dengan adiknya. Ketika akan tidur, Mita kepikiran akan kejadian tersebut. Mita berpikiran bahwasanya itu tidak menutup-nutupi fakta bahwasanya Mita lah orang yang terakhir kalinya di dunia ini yang kebetulan ada di situ sesaat sebelum dia meninggal. Tiba-tiba jendela diketuk dari luar. Lantas Mita bangun. Ia berpikiran, kenapa ada orang yang malam-malam mengetuk jendela. Begitu jendela Mita buka,
ternyata tidak ada siapa-siapa. Mita berpikiran bahwasannya itu hanyalah perasaannya gara-gara Ila bilang roh yang meninggal itu akan ada malam ini. Dalam keanehan yang Mita alami, lantas ia melanjutkan tidurnya. Namun sesaat kemudian Mita merasakan ada yang jatuh di tangannya. Lantas Mita bangun dan melihat sesosok makhluk seram di hadapannya. Mita hanya bisa berteriak meminta tolong, namun badannya tidak bisa digerakkan. Hanya suara Mita yang bisa keluar. Namun setelah itu suara Mita tidak bisa keluar. Ia tidak bisa berbicara. Hantu itu meminta tolong kepada Mita. Mita hanya bisa memejamkan matanya karena di sekelilingnya banyak sekali hantu yang menyeramkan. Dan tiba-tiba Mita dibangunkan oleh adiknya Ila. Lantas Mita memeluk adiknya, menangis dan masih ketakutan. Ila menanyakan kepada kakaknya apakah Mita mimpi buruk, dan adiknya meminta maaf kepada Mita. Mita menerangkan kepada adiknya bahwasanya ia bermimpi ada banyak orang yang mencekiknya. Namun ia bersyukur karena itu semua hanyalah mimpi. Namun Mita melihat di bajunya ada bercak darah yang baunya anyir. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.